Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya gitu. Kita alhamdulillah bisa berkumpul di aula yang insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan beberapa ilmu gitu ya mengenai studi lanjutan gitu untuk para ayah dan bunda dan juga anak-anak. Mohon untuk akhirnya kita cermati bersama-sama seperti itu. Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas suri tauladannya. Kita juga bisa untuk akhirnya semoga berharap gitu untuk akhirnya kita berkumpul di jannahnya bersama beliau, amin amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama itu ada tilawah, lalu acara yang kedua itu ada sambutan dari kepala sekolah SMA ITN Hikmah, lalu ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan. Berhubung waktunya pun terbatas, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, acara yang pertama itu kita bisa membaca tilawah dari Ananda Akhtar. Pada Ananda Akhtar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairan amala. Wa yawma nusayyirul jibalu wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi syafaat gitu ya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu acara selanjutnya ada sambutan dari kepala sekolah SMA ITN Hikmah kepada Ustazah Farhatun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati narasumber kita, alhamdulillah sudah 30 menit yang lalu sudah hadir di SMA IT Nur Hikmah, Bapak Insan Fatir beserta Ibu Rini Purnamasari. Selamat datang Bapak Ibu. Yang saya hormati pula orang tua, ayah, bunda, wali siswa kelas 10 yang saya banggakan, Ustadz-Ustadzah SMA IT Nur Hikmah, dan yang selalu dalam doa Ustadzah yang Ustadzah cintai dan sayangi karena Allah, siswa-siswi SMA IT Nur Hikmah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah. Allah yang memberi waktu terbaik di pagi hari ini. Insya Allah hadirnya teman-teman siswa-siswa SMA Nur Hikmah, orang tua wali murid, ini bagian dari ikhtiar kita sama-sama ingin mengantarkan putra-putri, ayah bunda untuk sukses di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita. Mudah-mudahan kelak kita akan berada di barisan Rasulullah di jannahnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada narasumber Bapak Insan dan Ibu Rini yang luar biasa. Saya dapat informasi dari perwakilan komite di SMA, Bunda Ria, beliau motivator, beliau guru kita semua nantinya yang akan membimbing anak-anak, teman-teman, siswa-siswi yang sekarang baru kelas 10 untuk bisa sukses di kelas 12-nya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan diberikan atau diseringkan oleh beliau-beliau ini menjadi edukasi, menjadi langkah awal anak-anak kita, anak-anak didik kami, anak-anak ayah bunda untuk mulai saat ini, mulai detik ini, yang tadinya mimpinya masih setengah akhirnya menjadi penuh. Oh, saya harus begini, begini, begini untuk saya sukses di kelas 12 nanti. Seperti yang Ustadz-Ustadzah sering sampaikan ke anak-anak semua, bahwasanya mimpi kita di kelas 12 nanti hadirkan di hari ini. Tomorrow is today, gitu ya. Mimpi kita nanti kita hadirkan sekarang, biar mimpi kita nanti di kelas 12 terwujud. Seperti itu ya teman-teman ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang sudah terbiasa membimbing, yang terbiasa memberikan ilmunya untuk langkah kita sebaiknya seperti apa. Untuk anak-anak nanti minta tolong, ini sangat mengedukasi untuk bisa dicermati. Kemudian untuk ayah bunda, inilah bekal yang sudah diberikan atau yang sedang diberikan oleh SMA IT Nur Hikmah. Kita akan terus berproses sampai nanti anak-anak kita lulus. Mohon untuk ayah bunda bisa sama-sama mengawal di rumahnya, sama-sama memotivasi juga. Itu tujuan kami di hari ini sebelum ada acara penting, penerimaan raport gitu ya. Insya Allah di kemudian hari pun seperti itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ayah bunda memang wajib untuk ke sekolah. Kita akan memberikan sedikit edukasi terkait dengan sukses masa depan anak-anak. Kemudian dari kami, Pak Insan, Bu Rini, permohonan maaf kalau mungkin bayangannya
aulanya penuh gitu ya. Tapi ini angkatan pertama kami, angkatan hebat kami. Mungkin kalau kita undang di tahun kedua, ketiga, insya Allah sudah penuh ini, gitu ya. Berarti anak-anak ini di kelas 12, anak-anak ini udah siap semua. Tapi inilah ikhtiar kami Pak Insan Guru ini untuk kita memang dari awal visi kita itu sukses masa depan anak-anak. Tadi sedikit sharing dengan Pak Insan juga bahwasanya ini yang sudah dilakukan SMA mohon diarahkan kami yang masih nggak ada ilmunya, belum ada ilmunya, untuk kita bisa seperti anak-anak yang sudah dibimbing oleh Pak Insan ataupun Bu Rini. Sekali lagi permohonan maaf apabila dalam penyambutan, ruangan, atau nanti ada tutur kata dari anak-anak didik kami yang luar biasa ini, mohon dimaklumi. Terakhir dari kami, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan hari ini anak-anak didik kelas 10 khususnya, ini akan menjadi bekal kalian di kelas 12-nya ataupun pada saat lulus nanti. Kalau sekarang belum punya mimpi, bermimpilah, gitu ya. Jangan takut bermimpi. Orang yang sukses itu dari orang yang bermimpi. Kalau nggak punya mimpi, apa yang mau dilakukan? Gitu ya. Bismillah. Terima kasih dari saya. Setelah ini ayah bunda nanti bisa langsung setelah ada materi dan sedikit tanya jawab, ayah bunda bisa mengambil rapot Ananda. Dan untuk anak-anak semua dari ustadz-ustadzah, sekali lagi mohon maaf lahir batin. 1 semester kemarin sudah berinteraksi. Insya Allah liburan nanti kurang lebih 1 tahun ya, sampai tahun 2024, manfaat dan berkah. Ustadzah tunggu lagi nanti anak-anak di tanggal 8 Januari. Mohon maaf ayah bunda, jangan ditambah liburnya karena sudah terlalu banyak gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Farhatun atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara materi, kita akan berdoa dahulu gitu ya, untuk demi kelancaran dan keberkahan acara di pagi hari ini. Doa yang akan dibawakan oleh Ananda Altof. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda Altof atas pimpinan doanya. Untuk mempersingkat waktu, ayah bunda, mari kita mulai pembahasan materi di pagi hari ini. Sebelumnya gitu ya, mungkin akan kita panggilkan dulu pemateri kita. Yang pertama ada Dr. Ihsan Fatir
kepada dokter mungkin dipersilakan untuk ke depan dokter. Dokter, oh ya, Masya Allah, maaf ya, Dokter Insan Fatir. Tepuk tangan dulu ya Bunda. Iya. Oke, pembicara yang selanjutnya kepada Ibu Rini Purnamasari, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin saya akan bacakan profil singkatnya dahulu ya. Oke. Dari profil singkat yang ada, Pak Dr. Insan Fatir ini lahir di Pamekasan 28 Maret seperti itu tahun 1970. Nah, beliau mengawali pendidikannya dari SMA Negeri 3 Jakarta, lalu melanjutkan kembali kepada kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang kerennya gitu ya, beliau ini kuliah di Jepang dari S1 sampai S3 gitu. Mungkin bisa kalian baca gitu ya. Nah, untuk saat ini beliau itu bekerja gitu sebagai di sebuah perusahaan Senior Economist and Business Research at Japan External Trade Organization seperti itu. Masya Allah. Oke, selanjutnya maaf ya. Terima kasih. Selanjutnya profil singkat dari Ibu Rini Purnamasari. Ibu Rini Purnamasari ini lahir di Jakarta 4 Januari 1978. Beliau mengawali karir pendidikannya di SMA 14 Jakarta. Mungkin Bunda Rini mungkin di zaman itu kenal dengan Bapak Charsung. Ya, guru. Ya, itu bapak saya Bunda. Ya, mungkin kebetulan berarti beliau itu muridnya bapak saya seperti itu. Ya, guru sejarah. Ya, Masya Allah. Nah, lanjutnya yaitu kuliah di Fakultas Kedokteran Unpad seperti itu dan dilanjutkan kembali di S1 sampai S2-nya itu di Jepang. Nah, pada akhirnya dengan segala jenjang pendidikannya, dengan segala banyak pengalaman yang panjang seperti ini, bisa kita pastikan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman terbaik ya dari beliau-beliau seperti ini. Nah, mungkin untuk persingkat waktu bisa langsung dipersilakan. Jadi kita akan mendapatkan bagaimana peluang dan strategi untuk mendapatkan beasiswa terkhusus buat kalian yang ingin ke Jepang seperti itu ya, buat kalian anak-anak wibu. Nah, wibu-wibunya jangan hanya kartun, tapi gimana caranya bisa kalian benar-benar rasakan aura-aura dan angin-angin Jepang itu seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin kepada Ibu Rini dan Dokter Insan, dokter. Saya maaf ya, saya suka balik-balik mulu dokter dan dokter. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA IT Munifumah. SMA IT, bukan IT. Salah juga. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati orang tua murid, dan yang saya cintai siswa-siswa dari SMA Munifumah yang hadir pada hari ini. Perkenalkan ya, seperti tadi yang saya diperkenalkan ya, nama saya Insan, yang kebetulan saya dulu kuliah di Jepang ya. Jadi hari ini rencana kami ya dan adik kelas saya yang ini kebetulan pernah bareng di Kyoto. Jadi kita akan sharing informasi mengenai bagaimana kita kuliah di Jepang ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan beasiswa setelah lulus SMA gitu, dan bagaimana juga kita bisa melanjutkan kuliah kita ke
jenjang berikutnya di Jepang. Dan mungkin sebelum kita mulai gimana? Kita harus pemanasan dulu. Jadi seperti biasa ya, saya perkenalkan dulu ya. Dalam bahasa Jepang itu kalau kita memulai sesuatu, biasanya kita yell dulu ya. Kalau mungkin ada yang ikut karate pernah dengar istilah kiai. Kiai itu dia memberikan semangat aja. Kalau karate kan suka teriak, push. Tapi kalau orang Jepang itu biasanya mereka mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Jadi artinya memang selamat pagi. Tapi bukan hanya selamat pagi, sebenarnya itu untuk memberikan semangat untuk memulai pekerjaan, memulai belajar. Ya, jadi dan tidak hanya diucapkan pada waktu pagi. Tapi kalau misalnya shift malam kita bertemu, kita juga mengucapkannya selamat pagi. Jadi dalam bahasa Jepang itu mungkin sudah tahu ohayo gozaimasu. Dan mohon maaf ini kita yel bareng ya Bapak Ibu semua dan murid-murid ya. Jadi nanti saya akan bilang ohayo gozaimasu. Nanti mohon dijawab ohayo gozaimasu. Baik. Jadi ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Oke, baik, saya mulai ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sekali lagi ya. Ohayo gozaimasu. Baik, terima kasih. Iya, mungkin ya spiritnya seperti itu sih memang. Jadi kalau di Indonesia kan kayak mengucapkan selamat pagi tuh kayak nggak ada artinya aja ya, pagi gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu meaningful banget, penuh arti. Jadi itu sebagai penyemangat gitu loh, antara bos sama anak buah, antara teman sama teman, semuanya. Kalau teman-teman sama teman cuma ohayo doang, ohayo gitu. Jadi itu sebagai ya mungkin kalau kayak kita assalamualaikum gitu ya, lebih punya arti ya. Kayaknya kalau selamat pagi tuh agak gimana ya Pak ya? Beda ya Pak. Kita kayaknya kalau udah dari Jepang ngomong balik ke selamat pagi tuh agak berat ya. Karena ohayo itu meaningful banget sama kayak assalamualaikum mungkin ya. Lebih berarti buat penyemangat diri di pagi hari gitu. Baik, kita mulai dari slide pertama ya, mengenai kita perkenalkan dulu ya tentang kehidupan di Jepang. Setelah itu kita akan bicara mengenai beasiswa di Jepang. Yang pertama ini mengenai kota-kota besar di Jepang. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah pulau Jepang yang melintang dari utara ke selatan. Dan ada beberapa kota. Jadi hampir sama seperti di Indonesia, ada kota besar dan ada kota kecil. Ya, tapi mungkin gapnya tidak terlalu besar ya, antara kota besar dan kota kecil. Jadi kalau misalnya saya dulu kuliah di kota Sendai. Kota Sendai itu yang waktu itu kena tsunami. Yang waktu kena tsunami, tapi untungnya saya udah pulang. Untungnya saya udah pulang. Jadi apa namanya? Jadi kotanya biarpun kota kecil, mereka juga ada subway gitu. Jadi mereka sudah maju ya dalam dalam kotanya. Nah, seperti itu ya, ada beberapa kota yang di sini kita tampilkan. Itu kotanya itu indah-indah ya, karena mereka tetap menjaga kebudayaan mereka. Dan itu yang menjadi salah satu daya tarik dari kita sekolah di Jepang. Jadi kita juga bisa mengenal budaya mereka. Padahal mereka maju sekali dalam bidang teknologi ya. Cuman ini aja sih. Biasanya kan kalau teman-teman ya bapak ibu mungkin baca-baca tentang Jepang tuh yang keluar tuh nama kotanya ya, Tokyo, Kyoto, Osaka ya. Sebenarnya kalau di Jepang itu penggolongannya itu ada satu lagi, itu per area. Mungkin karena dulu mereka tuh adalah kerajaan-kerajaan kecil apa ya namanya, daerah-daerah kekuasaan shogun kecil-kecil. Jadi mereka itu kalau bisa dilihat di sini tuh ada, kita tuh nyebutnya itu sebenarnya kanto, terus di sini tuh ada kinki atau kansai kita sebutin, terus shikoku, kyushu, chugoku, chubu, tohoku, sama Hokkaido. Jadi itu punya nilai sejarah berbeda. Kota-kota Kyoto, Osaka, sama Tokyo itu adalah bagian dari Kanto, Kyoto itu bagian dari Kinki dan Osaka juga. Jadi ada sesuatu yang kenapa penting, mungkin karena saya memang penyuka sejarah. Ini memang ada hubungannya sama waktu zaman shogun terdahulu. Jadi ada pembagian-pembagian di mana yang
Kalau sebenarnya yang banyak terkenal kayak Sakamoto Ryoma itu adalah shogun yang berasal dari daerah Kyushu. Kyushu ini adalah tempat lahirnya shogun-shogun yang sangat terkenal di Jepang. Padahal dia di selatan ya, jauh banget. Sekarang pusatnya di Tokyo. Jadi itu kayak semacam sejarah berpindah dari selatan pindah ke utara. Gitu aja sih sebenarnya. Hanya Nagasaki sama Hiroshima. Oh iya, Nagasaki sama si Hiroshima yang terkenal itu ada di sini. Kyushu. Karena di sini memang dulu dari warriornya orang Jepang. Jadi banyak yang mungkin bapak-bapak pernah baca komik-komik sejarah Jepang atau baca buku sejarah, itu rata-rata mengambil tempatnya itu di Kyushu atau daerah sini, di Kyoto. Karena memang dari selatan berkembangnya, lalu pusat pemerintahan berpindah ke utara. Nah itu kalau yang tertarik mungkin membaca buku sendiri, karena memang dulu di sini adalah daerah warriornya orang Jepang. Banyak orang-orang yang hebat berdasarkan dari daerah Nagasaki, Hiroshima, makanya mereka dibom. Ya, terus di sini Hiroshima tuh di sini ya, Nagasaki di sini. Ya, jadi banyak orang selatan yang sebenarnya sangat terkenal, tapi karena sekarang pusat itu jadi Tokyo, karena ini pada dibomin semua nih, udah habis. Ya, jadi mereka berpindah ke sini. Gitu sih. Gampangnya sih seperti itu. Berikutnya tentang langsung kita ke universitas, karena universitas ini yang mendukung, yang mensupport Jepang sehingga memiliki teknologi tinggi seperti kami ya. Jadi produk-produk di Jepang di Indonesia itu banyak sekali, ada otomotif juga, semikonduktor, belum untuk alat-alat elektronik gitu. Nah ini jadi kalau di Jepang itu juga ada universitas terbaiknya. Jadi seperti kalau di Indonesia itu ada UI, ada UGM, ada ITB, ada UNAIR. Sama juga di Jepang itu ada universitas-universitas terbesar. Mereka nyebutnya universitas terbaiknya itu Imperial University, ya, Universitas Imperial, universitas yang didirikan oleh kaisar. Nah itu awalnya ada 9, tapi yang 2 lagi itu di Seoul, satu lagi di Taiwan. Itu yang menjadi Taiwan University sama Seoul University. Dan jadi sisanya tinggal 7. Yang di Jepang itu ada Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, Hokkaido, Kyushu. Jadi ada 7. Dan kemudian yang itu yang negeri. Kalau yang swasta itu yang terkenal Waseda sama Keio. Itu sangat terkenal. Sebenarnya ini yang murid cuma berapa orang ya. Mungkin kalau orang tuanya sih udah banyak yang baca ya. Kalau universitas itu kalau ke Indonesia di SMA tuh ada pengenalan universitas dari Jepang juga sih. Kadang-kadang ada yang datang dari APU. Mungkin ada yang udah pernah dengar Ritsumei Kang APU. Itu juga sebenarnya universitas yang tergolong. Kalau zaman saya sama Pak Insan waktu di Jepang sih Ritsumei Kang APU itu kayak belum kedengeran apa gitu loh. Cuman kayaknya sekarang orang-orang Indonesia tuh banyak yang sekolah di Ritsumei Kang APU itu karena apa? Karena program itu base-nya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau universitas-universitas yang kami pantau di sini ini lebih ke arah berbahasanya sih bahasa Jepang. Tapi kalau sekarang ini sih udah banyak program-program internasional seperti mereka tuh punya Jepang itu juga merasa ketinggalan dalam berbahasa Inggris karena mereka sangat bangga sama bahasanya sendiri. Ya bisa dilihat ya dari Jepang itu sendiri, walaupun mereka teknologinya sudah sangat canggih, tapi kota-kota tuanya tuh masih ada. Kalau mungkin bapak ibu atau anak-anak yang pernah kesini atau bapak ibu guru pernah ke Jepang, itu pasti di spot-spotnya itu masih ada bagian-bagian tradisional yang mereka budayanya itu mereka rawat gitu. Jadi memang di tengah-tengah gedung tinggi tiba-tiba ada otera itu kayak tempat berdoanya mereka ya. Kalau kayak kita tuh kayak musola lah istilahnya gitu. Jadi ada otera. Nanti di dalam kantor sendiri, even di gedung tempat saya bekerja, dulu saya kerja di nama perusahaan Yokogawa, itu di lantai 7 ada spot berdoa gitu. Spot berdoanya itu ya kayak kelenteng gitu ya, kelenteng kecil gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang agak berbeda kalau menurut saya sama negara Western ya. Mereka itu sangat memelihara budaya mereka sebagai orang Asia gitu ya. Makanya mereka pernah merasa raja Asia ya. Dulu kan kita semboyannya gitu ya waktu dijajah oleh Jepang ya. Karena mereka memang merasa seperti itu. Jadi tadi juga Imperial University itu ada di bukan di Jepang aja, tapi ada di Seoul. Seoul University itu adalah bagian dari Imperial University yang didirikan oleh Kaisar Jepang.
Lalu ada Taiwan juga. Taiwan University itu juga adalah universitas yang didirikan oleh Imperial Jepang. Jadi sistemnya mereka itu masih dulunya ya berkiblat ke pendidikan Jepang gitu. Jadi kalau yang universitas di sini mungkin teman-teman ada yang pernah dengar University of Tokyo, Osaka University atau Kyoto University atau Tokyo Institute of Technology. Ini yang kira-kira yang kita bawa ini adalah biar teman-teman tuh punya pegangan bahwa di Jepang itu juga ada universitas yang bagus, ya ada juga yang biasa-biasa aja. Ya, jadi kalau misalkan nih teman-teman udah di ujiannya lulus di misalkan ya ITB, elektro gitu misalkan, terus dibandinginnya, oh di Jepang aku dapat kayak bukannya kita merendahkan atau meninggikan, tapi sebagai acuan. Misalkan dapatnya di Kanagawa University. Nah, apakah worth it pergi ke Jepang untuk belajar di Kanagawa University atau di ITB aja? Jadi itu bisa jadi pertimbangan karena di Indonesia juga pendidikan kalau menurut saya juga sudah sangat bagus ya, terutama karena pendidikan di Indonesia itu menyiapkan kita berbeda ya sama universitas di Jepang. Jadi kalau di Universitas Jepang itu lebih ke arah mereka tuh punya research institute-nya yang sangat banyak ya. Jadi setiap perusahaan kayak Kanebo, kayak siapa lagi perusahaan apa ya Jepang tahu apa Unicharm gitu-gitu ya. Itu semua punya research institute. Dan research institute itu membutuhkan researcher-researcher yang bukan hanya pekerja, bukan hanya penjual marketing, tapi juga untuk membuat produk. Jadi berbeda. Di Indonesia itu lebih ke arah kita tuh gimana ya? Kita tuh kayak pabriknya ya, mohon maaf, kayak pabriknya, sehingga kita tuh mungkin belajar untuk membuat produk. Tapi kalau untuk menciptakan produk itu mungkin masih dikuasai sama negara-negara yang research institute-nya sangat banyak, seperti Jepang, Amerika, Inggris gitu. Jadi di situ perbedaan pendidikan di Jepang dan di Indonesia. Di Jepang kita bisa kayak meraih mimpi, kita mau jadi periset gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak didudukin lagi ke bumi gitu, bahwa oh kita tuh mesti jualan, kita tuh mesti punya produk yang sangat menjual gitu. Di situ ada gap sih memang untuk di negara maju, dan kalau di Indonesia subhanallah belum dikategorikan sebagai negara maju ya. Jadi di situ gap pendidikan antara belajar di luar negeri di negara maju sama di negara seperti Indonesia, Malaysia dan sekitarnya gitu. Selanjutnya dari banyak universitas terkenal di Jepang itu kita akan berikan contoh salah satunya yang paling indah kotanya di Kyoto, karena pernah jadi ibu kota, jadi kotanya sangat indah. Saya sendiri dulu belajar, kalau yang di Tokyo saya itu belajar 10 tahun, kalau di Kyoto ini saya belajar 2 tahun. Itu jadi saya juga ngambil postdoktoral setelah S3, jadi saya juga ngajar di kampus ini. Nah, kalau guru ini berapa tahun di Kyoto University? 4 tahun ya berarti ya? Iya, jadi Pak Insan datang pas udah postdoc, jadi udah kayak dewa buat saya. Istilahnya ya, kayak saya tuh anak lulusan SMA yang baru butuh dimotivasiin dan lain-lain. Nah itu Pak Insan deh, gitu. Soalnya dia udah postdoc duluan, gitu. Dan rumahnya dia, karena dia postdoc, dia dapat fasilitas yang jauh lebih enak daripada anak-anak S1. Waktu dapat beasiswa kan berbeda ya fasilitasnya kalau udah, dan beliau udah mengajar juga saat itu. Jadi rumah beliau ini paling besar. Jadi kalau kita kumpul apa-apa ke rumah Pak Insan, ke rumah Pak Insan. Makan-makan di mana? Makan di rumah Pak Insan aja gitu ya. Karena dekat kampus juga. Terus rumah. Kalau kita biasanya pada kamar semua. Jadi kehidupan mahasiswa di sana tuh beragam-ragam. Pada dasarnya kalau di Jepang itu waktu zaman saya itu masih banyak kan yang beasiswa. Tapi kalau sekarang ini udah banyak yang biaya sendiri juga, ya. Jadi sekarang udah ada pergeseran. Kalau yang zaman dulu tuh kita lebih struggling, walaupun dapat beasiswa, tapi terus terang ya ada yang pernah punya kamar di mana bekas rumah sakit gitu, agak-agak spooky ya. Yang di bawahnya tuh masih ada kayak itu apa ya istilahnya ya, bangsalnya gitu loh. Jadi ada yang sampai berjuang seperti itu karena
kenapa? Karena rentalnya murah gitu loh. Jadi zaman kita tuh masih ini banget ya, dimana internet juga masih mahal banget. Jadi kita tuh telepon juga harus pakai telepon biasa tuh, yang bayarnya tuh 1.000 yen 10 menit. Jadi sangat berharga banget untuk menghubungi keluarga gitu. Jadi butuh waktu saya masih di Jepang sama Pak Insan tuh kayak ya saling ini aja, jadi kayak saudara gitu ya. Karena di sana kan jarang ada orang Indonesia. Terus kita juga jarang bisa berhubungan sama orang tua di Indonesia. Jadi lebih dekat lah kita kayak saudara gitu. Dulu kehidupan Kyoto seperti itu. Jadi ini Universitas Kyoto, ya, kalau berdirinya dia Universitas Imperial kedua. Yang pertama Tokyo University, terus kemudian 10 tahun kemudian dibuat Kyoto University. Ini yang orang Jepang sendiri sangat ingin sekali mereka kalau lulus SMA itu masuk ke Kyoto University. Dan alhamdulillah kami berdua juga sempat kuliah di sana. Jadi mungkin nggak ada yang nggak tahu istilah postdoc ya. Postdoc itu maksudnya pendidikan setelah S3. Jadi namanya postdoktoral. Setelah S3 biasanya kita pindah bidang untuk mengembangkan bidang tersebut. Jadi kalau saya dulu di postdoktoral itu awalnya di engineering, saya pindah ke sains. Jadi dari teknik kimia saya pindah ke biologi. Jadi bagaimana pikiran-pikiran saya itu bisa berkembang di bidang biologi itu, jadi namanya postdoktoral. Dan kalau untuk postdoktoral seperti saya ini, alhamdulillah itu memang beasiswanya besar. Jadi kalau S1 itu beasiswanya waktu zaman itu ya tahun 90-an itu sekitar 14 juta untuk S1. Kalau untuk S2 itu 17 juta, untuk S3 itu 20 juta. Ya dulu ya, bukan 14 juta sekarang. Jadi seperti itu. Kalau postdoktoral itu udah sekitar 40 juta, 44 juta itu untuk beasiswanya. Itu dari Jepang semua. Baik, terima kasih. Silakan. Ini dulu deh, ini ada proverbs nih. Kenapa saya pilih ini? Ini cocok banget sih sama sekolah ini, karena tadi saya ngobrol sama kepala sekolahnya. Luar biasa ya semangatnya beliau. Mungkin untuk menampung semangat beliau, anak-anak didiknya agak kesusahan untuk mengikutinya kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu ada di peribahasa orang Jepang sendiri. Jadi mendingan daripada belajar rajin-rajin 1000 hari sama 1 orang aja yang punya semangat kayak kepala sekolah nih. Ya itu udah sangat menjadi pembelajaran besar gitu loh. Jadi itulah gunanya kita belajar di tempat-tempat yang guru dan kepala sekolahnya juga adalah orang-orang yang berpikiran untuk maju di bidang pendidikan gitu. Pentingnya seperti itu. Ya udah. Ini lebih ke arah Kyoto sendiri ya, Kyoto University sendiri ya. Dulu S1-nya ada Japanese language base, tapi kalau sekarang udah ada English base juga. Jadi di Kyoto University itu sudah ada namanya program IUP, International University Program. Jadi mereka undergraduate program, ini International Undergraduate Program yang nanti kalau teman-teman berminat untuk mengetahui apa itu, tinggal akses saja. Sekarang apa-apa internet ada ya. Sungguh sangat nyaman. Kalau buat saya, kalau zaman dulu saya udah tahu internet dan bisa begini, saya udah kemana kali. Kalau sekarang informasi itu sangat mudah didapatkan ya ibu-ibu. Tinggal rajin sendiri untuk browsing demi anak sendiri, mempersiapkan mereka mau sekolah di mana, tinggal browsing best school di mana. Nah itu tinggal kita sendiri yang berusaha untuk mencari informasi itu, dan ini semua informasinya ada di websitenya universitas masing-masing. Nanti mungkin ini slide-nya akan di-share ya, nggak tahu juga ya, di-share juga ya Bu ya. Iya, nanti bisa ada referensinya, jadi tinggal di search aja. Itu hal yang insya Allah mudah untuk Bapak Ibu pelajari. Insya Allah kalau universitas yang tadi listnya ada juga semua punya websitenya gitu. Ini kalau ini mengenai fakultas dan research center ya. Jadi kalau universitas makin besar itu biasanya research center makin banyak. Artinya anggarannya juga makin besar. Jadi kalau kita milih universitas di Jepang, kita cari yang banyak punya research center, pusat-pusat penelitian.
Dan sekarang itu banyak orang Indonesia yang jadi profesor juga di sana. Jadi bukan hanya lulusan Jepang, S1-nya di Jepang sampai S3 terus habis itu jadi profesor di sana, enggak juga. Jadi sekarang juga banyak dari ITB, dari fisika ITB, terutama karena orang Indonesia itu pintar-pintar. Itu orang Indonesia itu juga banyak yang jadi profesor di sana, karena juga mereka juga karirnya jelas di sana. Jadi banyak orang Indonesia sekarang menjadi profesor, jadi nggak kaget ya sekarang. Karena Pak Insan, nah teman-teman ini saya cuma sharing aja juga karena orang Indonesia tuh pinter banget, insya Allah pinter, gak ada kalah-kalahnya sama orang luar negeri, gak ada kalahnya sama orang Bulgaria, Rumania atau siapapun, Mongolia, kita tuh pinter-pinter banget. Saya udah pernah tinggal di dormitory setahun bareng sama orang-orang yang dapat scholarship juga, yang sama-sama Max Scholarship kalau mungkin Bapak Ibu udah tahu atau anak-anak. Nah, MEXT namanya. Jadi itu adalah beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Jepang, Monbu Kagakusho sekarang namanya. Jadi itu dari Kementerian Dikbud Jepang, gampangnya begitu ya. Itu saya kebetulan S1, S2 beasiswanya dapat dari Dikbud Jepang tersebut. Kalau Pak Insan, kalau Pak Insan itu ini S1-nya setahu saya dia itu BPPT, ya kan? Iya, dulu ada beasiswa namanya beasiswa BPPT. Itu saya juga ikut penyaringannya. Cuman kalah pinter nih kayaknya sama Pak Insan. Pak Insan tembus di situ. Karena BPPT itu luar biasa, waktu zaman saya itu tesnya itu selain esai, itu pokoknya soalnya pemaparan semua. Itu kalau nggak pinter itu insya Allah susah nggak lolos deh pasti. Karena memang segitu disaringnya ya, banyak peminatnya. Itu dulu zaman saya itu namanya beasiswa BPPT. Mungkin sekarang masih ada ya? Masih ada nggak Pak? Sekarang mungkin jadi BIM. Oh, jadi digabungin jadi BIM ya. Nah, kalau teman-teman sekarang udah ada yang tahu belum BIM? Nih yang SMA nih atau bapak ibunya. BIM itu ada beasiswa dari pemerintah sekarang. Jadi disatukan menjadi satu lembaga. Coba deh. Iya, nanti di bagian terakhir kita nanti sharing ya. Jadi kalau dulu namanya Max ya kalau saya. Jadi mau cerita tentang apa tadi? Itu lupa. Oh ya, yang pinter-pinter ya. Iya. Yang paling pinter itu ternyata Pak, kalau secara ininya ya, ilmu kematematikannya itu orang Mongolia. Ya, orang Mongolia tuh pinter banget. Dan mereka tuh semangat-semangat. Kebayangkan zaman dulu kan mereka keturunan Genghis Khan ya. Jadi memang mereka semangat itu Pak. Dan orangnya kalau memang udah pinter banget gitu. Sampai gurunya aja udah kadang-kadang ya kamu mau namanya Otogo. Kalau kita namanya Otogo. Dan bukan Otogo doang sih yang pinter orang Mongolia. Cuman Otogo ini sangat shining lah waktu zaman saya. Jadi dia tuh sampai kalau ada soal yang susah udah Otogo aja yang kerjain gitu. Jadi orang Asia itu sangat pinter memang. Dan itu sayang kalau memang kita tuh punya potensi ya. Insya Allah kalau Indonesia itu kalau menurut saya ya banyak orang-orang pinter yang berselimut kenyamanan ya. Karena di Indonesia apa-apa gampang ya. Kalau saya bilang tuh kalau ngobrol sama orang bos saya orang Jepang tuh kalau lagi di perjalanan ke Bandung gitu misalkan dia di Indonesia nih dilempar apa udah tumbuh, dilempar kayak pohon pisang ada di mana-mana. Orang Jepang setengah mati mau punya pohon pisang Pak. Beneran sampai dibuatlah rumah kaca supaya mereka punya pisang gitu ya. Di Indonesia pisang kemana-mana ada pisang gitu. Jadi memang keenakan kita sebagai orang Indonesia itu menyamankan diri kita ke arah yang kurang kompetitif ya jadinya ya. Jadi kita tuh sama orang-orang Singapura itu kalahnya di mana? Cuman kalah di jam belajar. Beneran. Kalau di orang Singapura itu tahan banget belajar berjam-jam. Karena saya pernah se-floor. Jadi kalau udah ujian tuh yang udah duluan keluar tuh orang Indonesia, lu ngapain gitu. Nah, kalau orang Singapura benar-benar nggak keluar sampai besok paginya gitu loh. Sampai besok paginya mereka masih belajar. Dan mungkin mereka nggak tidur juga. Segitu tahannya orang Singapura belajar. Jadi orang Indonesia itu pinter. Ada yang paling ngeselin orang Singapura. Teman saya sendiri orang Indonesia. Dia jago banget fisika. Dia itu nggak pernah belajar. Ya, nggak pernah belajar. Jadi buat orang Singapura itu ngeselin. Lu nggak pernah belajar tapi nilai lu selalu paling tinggi. Nilai lu kayaknya lolos mulu gitu. Terus kayaknya lu nggak pernah kesusahan ya ngertiin soal-soalnya gitu. Jadi ada orang-orang pintar seperti itu dari Indonesia dan nggak aneh kalau kata Pak Insan tadi ada sebenarnya Pak Insan juga dulu mungkin ditawarin jadi dosen di sana. Cuman kita berdua tuh cinta Indonesia Tel. Cinta Indonesia kita pengen
ya pandangan visi misinya bisa kita pertahankan seperti kita berada di luar negeri. Karena kan di luar negeri kita dihadapkan dengan masyarakat yang begitu banyak ragamnya ya, agamanya pun nggak sama. Ya di sini juga udah biasa sih sebenarnya ya, agamanya nggak sama. Tapi yang paling penting itu adalah kebiasaan menekuni hidup itu berbeda kalau menurut saya. Kayak ketepatan waktu aja udah sangat berbeda ya. Orang Indonesia pasti undangannya 30 menit dimajuin ya, supaya ngumpulnya misalkan tadi setengah 8. Nah ngumpulnya supaya jam 8 pada ngumpul semua. Nah gitu. Kalau orang Jepang enggak. Kalau orang Jepang jam 7 disuruh ngumpul, jam setengah 6 udah setengah 7 udah pada datang. Ya, karena ada istilahnya tuh 15 menit, 15 minutes jugofen kalau kata bos saya. Jadi 15 menit itu sebelum waktu itu dibilang dimulai, itu kamu paling udah ada siap ready gitu. Jadi itu kebiasaan yang sangat kita nggak akan dapatkan. Saya aja udah di Jepang hampir 15 tahun masih susah sama budaya seperti itu. Itulah namanya budaya yang udah diterapkan dari kita bayi. Ya, nggak ada ketepatan waktu, udah biasa gitu ya, udah biasa. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin nggak perlu sampai keluar negeri, mungkin perlu banget ya, karena susah merubahnya. Saya 15 tahun, terus saya tambah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kerja di perusahaan Jepang. Kebiasaan itu pun masih sangat susah saya dapatkan. Jadi hal-hal seperti itu kenapa kalau keluar negeri itu lebih membuka wawasan ya, mungkin karena seperti itu ya Pak ya. Jadi bukan karena sekedar belajar ilmunya. Kalau ilmu mas sekarang apa juga bisa ya, baca buku, internet, apa segala macam bisa. Tapi pembiasaan kebudayaan, melihat orang lain bagaimana bersikap, bagaimana cara belajar orang Singapura, atau bagaimana gigihnya orang Rumania, ya itu cuma bisa dirasakan kalau kita benar-benar melihat langsung gitu. Itu aja sih. Kalau research institute gimana ya? Kalau research institute itu sebagai ini aja sih ya. Jadi kalau di luar negeri itu, kalau universitas itu memiliki research institute banyak, itu tandanya uang dari pemerintahan itu mengalir ke sana untuk meriset sesuatu. That means itu universitas bagus, dipercaya sama pemerintah untuk membesarkan ilmu tersebut. Kalau di Kyoto University itu ada yang sangat menarik, itu namanya apa ya? Riset orang hutan ya. Orang hutan apa sih? Ada di sini pokoknya pasti namanya primate research. Nah kalau di Indonesia ngapain belajar monyet ya? Gitu. Jadi itu dia benar-benar riset benar-benar tentang perilaku orang hutan. Pokoknya primata-primata itu mereka semua pelajari. Dan juga di Kyoto University itu ada yang lebih spesial juga tentang disaster, tahan gempa kali ya, ada. Jadi Jepang itu sebenarnya teknik sipil juga bagus ya teman-teman, bukan cuma informatika ya, bukan cuma computing, tapi mereka itu sipil. Karena bangunan-bangunan mereka itu harus tahan gempa, karena Jepang itu rawan gempa juga sama kayak Indonesia. Gitu aja sih. Mungkin udah ada yang siap-siap mau bertanya kali ya? Iya. Ini sampai jam berapa ya? Kurang lebih jam 9. Jam 9. Kita belajar. Oh, iya. Tapi disesuaikan kalau nanti ada yang bertanya banyak. Jadi ini kalau gambaran living cost ya, living cost-nya itu sekitar segini ya. Jadi untuk di Jepang itu sekitar berapa ya? 9 juta ya. Saya sih kursinya mohon maaf ya, kursinya seperti itu aja. Iya. Mungkin sekarang Tapi ini sebenarnya living cost ini kalau kita dapat beasiswa ya nggak perlu kita pikirkan ya. Karena banyak sekali kuliah di Jepang itu pakai beasiswa. Dan sehari-hari, jadi sebenarnya sama, kuliah di Jepang itu juga sama gitu. Jadi dari pagi ke siang, cuman mulainya kadang kalau di Indonesia tuh lebih cepat ya. Jadi biasanya jam 8 atau jam 9 mereka baru mulai kuliah. Jadi kalau saya dulu karena paginya itu dari subuh banyak waktu, saya masih sempat mengantar koran. Saya beasiswa saya itu nggak pernah saya pakai, jadi saya dari ngantar koran. Jadi dari beasiswa saya jelas. Jadi ngantar koran pagi saya dapat sekitar 6 juta waktu itu ya untuk ngantar koran. Jadi saya udah cukup dengan itu. Jadi menarik. Sebenarnya bukannya ingin menggampang-gampangkan, tapi yang namanya kuliah di luar negeri seperti itu. Tapi kira-kira yang mau saya tanyakan pertama adalah bagaimana sebenarnya tips
tips and tricksnya gitu ya terkait dengan untuk bisa lolos beasiswa tersebut. Tadi juga sebenarnya sudah disinggung ya terkait dengan itu. Kemudian beasiswa itu sebenarnya nanti ada kayak semacam ikatan dinas atau tidak sih gitu. Karena sebenarnya kan beasiswa itu ada banyak ya. Yang selama ini saya tahu itu kan hanya LPDP kan. Kayaknya yang agak-agak sekarang banyak itu kan di LPDP. Nah, setahu saya itu kalau tidak salah pernah dengar ada semacam ikatan dinas itu metodenya itu seperti apa, itu juga mungkin bisa ada informasi ya dari koridor di sana. Nah, kemudian masalah semacam apa ya? Apakah Bapak dan Ibu itu mengalami shock kultur ya? Karena kan shock kultur. Jadi sebelumnya ya kan di Indonesia seperti apa, kemudian ketika di Jepang itu kan masih punya beda gitu ya, kultur itu sangat-sangat berbeda. Karena setahu saya juga di sana agak-agak kalau masalah agama ya, kalau setahu saya kan agak-agak di sana tuh kayak kebanyakan dari mereka itu kayak semacam tidak memiliki agama gitu. Itu setahu saya gitu ya. Itu bagaimana menghadapi kita kan nanti harus mempersiapkan anak-anak kita ketika kita mau memilih ke Jepang di tengah lingkungan yang mungkin banyak yang mungkin agamanya agak kurang, sedangkan di sini ya alhamdulillah kita semua anak-anak kita kan beragam ya, kita di sekolah Islam gitu ya sama-sama dan mungkin kulturnya tuh sama gitu, sedangkan di sana tuh beragam. Nah mungkin tips and tricksnya juga nanti seperti apa kira-kira mungkin bisa di info seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kakak-kakak yang hebat di depan telah memberikan materi kepada kami semua. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Kakak yang Bapak profesor, Bapak doktor, kakak dokter, lah kakaknya. Baik, di sini saya ingin bertanya. Tadi kan sempat ditampilin habits gitu ya, habit saat di kuliah di Jepang gitu. Yang saya ingin tanyakan, Pak Dokter, Pak memang ini sebelum pas pengen daftar beasiswa ini habitsnya apa ya kira-kira, maksudnya biar bisa keterima beasiswa tuh kira-kira habitsnya apa aja, soalnya kayak pengen tahu aja gitu, mungkin bisa sharing singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Neza, mau bertanya kepada Ibu dan Bapak. Sejauh ini kan anak saya masih motivasinya masih PTN ya, saya masih dalam negeri. Saya mendukung, maksudnya saya motivasi dia untuk nggak apa-apa kalau misalnya mau ke luar negeri gitu kemana gitu. Tapi karena mungkin saya nggak ada pengalaman, jadi saya nggak bisa menceritakan dari apa-apa gitu ya. Kalau saya sih cuma kayak maunya aja dari kampung bisa ke kota gitu aja. Masa kamu udah lahir di kota nggak bisa keluar negeri? Saya sih gitu aja. Maksudnya mungkin ibu bapak bisa cerita plusnya. Kalau misalnya sudah dapat pendidikan di luar negeri, andai kata misalnya mau berkarir tetap di Indonesia, plusnya apa? Kita udah dapat pendidikan di luar negeri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari 3 pertanyaan ini bisa langsung dijawab dulu. Ya, pertanyaannya 3 aja kan ya? Iya, 3. Saya bahwa ini ya, ini dari Bu Lili, Bu Kyoto ini salah satu karya Bu ini ya. Jadi sebelum 3 pertanyaan tadi. Ini sebenarnya kalangan ringan banget sih, cuma tentang kehidupan kita. Ini kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang pernah belajar di Kyoto University. Kita iseng-iseng karena pandemi nih. Makanya saya bilang budaya Jepang itu melekat kita. Kenapa? Kita pandemi itu kayaknya kurang kerjaan ya jadi kayak waktu itu. Bener. Terus kita bikin buku. Karena ini kebetulan saya koordinatornya. Jadi bukunya masih ada stoknya di saya, alhamdulillah 3 biji. Soalnya kemarin lupa banget tuh mesen baru. Ya mohon maaf cuma
atau tidak gitu loh. Ini tanda keisengan kita kan, udah kebiasaan di Jepang ribet. Baik, terima kasih Ibu ini bukunya. Jadi Ibu terima kasih pertanyaannya sama tadi kakak juga ya. Kakak. Jadi pertama mengenai tips and trick ya beasiswa itu ya. Kalau saya, pengalaman saya sih karena udah lama ya, mungkin agak berbeda dengan tips trik anak sekarang ya. Jadi kalau beasiswa saya itu, saya dulu juga lulus SMA tuh saya nggak pernah berpikir untuk sekolah ke Jepang atau sekolah ke luar negeri, apalagi sekolah PTN ini saya juga nggak terpikir gitu. Jadi karena saya orang tua saya juga nggak ada waktu SMP ya, jadi saya nggak pernah berpikir untuk kuliah pun saya nggak pernah berpikir waktu itu. Nah kebetulan karena saya punya banyak waktu, jadi saya lebih konsentrasi ke belajar. Nah, untuk tips triknya kalau sekarang, bedanya kalau LPDP itu untuk beasiswa pasca sarjana S2 S3. Nah, kalau S1 itu nama beasiswanya beasiswa BIM, beasiswa Indonesia Maju. Jadi untuk beasiswa BIM ini tahun ini angkatan keempat. Jadi beasiswa bukan hanya ke Jepang, tapi juga ke negara Amerika, Kanada, ke Inggris dan sebagainya. Kebetulan anak putrinya Bu Ria itu kan mungkin pernah alumni sini ya Ibu ya? Iya, Kak Lala ya. Kak Lala kan dapat BIM juga itu ke Kanada ya. Itu luar biasa. Dan anak saya juga dapat juga tahun ini di SMA lain, dan di satu SMA nama Kak Lala itu untuk persiapan juga beasiswa. Nah, untuk beasiswa BIM itu seperti itu ada kewajiban untuk pulang untuk bekerja di Indonesia. Itu beasiswa BIM. Tapi kalau untuk beasiswa Max ya, untuk Max itu yang dari Kementerian Pendidikan Jepang itu tidak ada ikatan. Jadi benar-benar free, kita mau pulang, mau lanjut, mau pindah ke negara lain itu nggak masalah. Itu beasiswa Max, termasuk juga kalau untuk beasiswa Mitsubishi itu kalau nggak salah ada kewajiban pulang juga, tapi nggak perlu bekerja, tapi harus pulang mengabdi di Indonesia. Terus kalau tips triknya, kalau menurut saya sih sekarang kalau untuk beasiswa ke Jepang itu yang seperti saya bilang itu anak kita perkuat di matematika. Di matematikanya itu yang paling dilihat. Jadi kalau kita suruh nyerahin nilai raport, semua pun itu biasanya dilihat matematika. Hasil ujian dilihat matematika. Nah, untuk matematikanya itu menurut saya kalau selain dari sekolah itu juga bisa ikut tes seperti Edu atau download aja dari internet, karena mereka terbuka soal-soal tahun lalu 10 tahun sebelumnya itu dibuka, kita bisa download dan ada jawabannya juga. Ada jawabannya, jadi kita tinggal berlatih aja. Jadi seperti itu. Terus tentu saja sebenarnya kalau matematika Jepang itu sebenarnya tidak terlalu beda dengan Kurnas. Dengan Kurnas itu nggak terlalu beda. Beda dengan, saya lihat kalau seperti Cambridge itu agak beda gitu. Tapi kalau cuman dia bentuk soalnya saja yang agak berbeda. Jadi tidak ada pilihan ganda, jadi semuanya mengisi. Semuanya mengisi. Tapi prinsipnya hampir sama dengan Kurnas. Terus kalau habit ya tadi. Sebenarnya sebelum berangkat ya pengalaman saya sangat shock culture ya, karena saya waktu ke Jepang saya jadi malu ceritanya nih Mas ya, kakak. Saya tuh waktu ke Jepang, dapat beasiswa ke Jepang itu saya baru pertama kali naik pesawat. Jadi bayangkan kalau culture shocknya saya. Terus ketika di sana itu dingin ternyata. Jadi kan saya sering lihat di film. Saya nggak percaya bahwa dingin itu seperti itu. Jadi ternyata begitu mendarat di Narita, itu saya kaget, itu dingin sekali ternyata memang benar. Terus kemudian juga banyak sekali lah, ya, terutama untuk hal yang berkaitan dengan yang karena kurang paham saya. Jadi misalnya di kamar itu perlu penghangat, saya juga nggak tahu, belum pernah saya lihat heater. Jadi saya bingung gitu, jadi berapa hari saya nggak pakai heater, karena saya nggak tahu itu bahwa itu adalah heater untuk memanas kamar. Saya juga nggak tahu, kayak itu banyak sekali. Jadi memang waktu itu banyak sekali, dan shock culture itu juga terjadi ketika saya kembali ke sini dengan
Itu lebih shock lagi. Shock lagi, itu sangat shock saya. Jadi waktu saya udah lama 12 tahun di sana, dengan pulang itu sekitar 3 tahun sekali. Nah itu saya agak kaget ketika pulang melihat orang itu, ya maaf ya, misalnya orang duduk-duduk gitu ya, misalnya itu saya kaget gitu, ngapain dia orang duduk-duduk gitu di ujung gang itu, saya juga kaget dulu gitu waktu pertama kali pulang. Nah seperti itu banyak, lama-lama terbiasa. Karena kalau di Jepang itu semua teratur, kita ngurus KTP ya udah jadi sejam, 30 menit, bayar segini. Besok ambil. Ya, jadi kalau besok selesai itu nggak ada alasan. Karena kalau pelayanan itu utama, karena semua yang menggunakan pajak itu pasti diutamakan di Solo. Jadi semuanya rapi. Nah kekurangannya kalau belajar di luar negeri ketika kembali itu ada culture shock seperti itu, kaget kok begini. Padahal Indonesia kan harusnya bisa. Nah tapi yang pasti ya, saya mau tambahkan yang tadi Buding menceritakan, orang Indonesia itu pinter-pinter. Orang itu sangat pinter. Ya. Mungkin kalau awal dipertemukan, ya, kita mungkin agak kalah ya, karena memang sistem pendidikan mereka lebih tinggi biasanya. Bukan karena kepalanya, bukan karena orangnya. Tapi kalau kita udah bersama setahun atau 6 bulan, nanti terlihat orang Indonesia itu paling berjago. Baik kalau cuma Malaysia, Thailand, ya. Saingan kita itu hanya Singapura. Biasanya hanya Singapura, tapi juga karena mereka sekolahnya lebih tinggi gitu aja, lebih bagus. Tapi kalau lebih rajin. Tapi kalau sudah diadu orang Indonesia akan kalah. Itu saya yakin. Itu saya yakin juga. Jadi makanya sekolah ke Jepang itu kesempatan kita besar. Nah, itu sekarang banyak orang Indonesia yang menjadi profesor misalnya, bekerja di lembaga pendidikan di Jepang. Terima kasih. Culture ya, kalau show culture sih pasti ya. Saya dari SMA dulu pakai jilbab kok. Jadi bukannya saya ke Jepang terus saya baru pakai jilbab, atau pas di Jepang terus saya nggak pakai jilbab, enggak. Saya dari SMA kelas 1 udah pakai jilbab. Jadi tahun 90 deh, nggak tahu itu juga sih. Tahun 93 deh, kalau ada yang sejaman sama saya, di mana jilbab itu masih ditakut-takutin kalau foto pakai jilbab ntar nilainya nggak diterima di mana gitu ya. Itu zaman saya ngalamin banget. Jadi saya itu ibaratnya mengeraskan hati, saya bisa kok, dan qadarullah cuman saya yang dari SMA saya saat itu lulusannya yang S1 ke luar negeri gitu. Karena saya ingin membuktikan bahwa jilbab itu nggak bikin kita kalah ya. Orang luar negeri bisa melihat kita lebih fair dibanding orang Indonesia sendiri. Mohon maaf ya, di Indonesia itu saya ini sekarang adalah ketua jamiah di SD Islam Al Azhar 9 Pratama. Ketua jamiah itu kayak ketua PWMG-nya. Dan saya punya bukan anak buah ya, teman-teman saya yang bekerja itu adalah ibu-ibu. Masya Allah, yang namanya dunia kejulitan, mohon maaf ya Pak, bukannya bagi-bagi nyebar-nyebarin fitnah, enggak, bukan. Cuman segitu ribetnya ya ibu-ibu mengurusnya gitu loh. Kenapa sih nggak bisa praktis aja gitu? Kadang-kadang saya berpikir seperti itu, tapi saya terus kembali lagi, itu namanya shock culture kepada saya sendiri. Karena saya udah kebiasaan praktis, saya yang praktis-praktisin itu dianggap nggak sopan kadang-kadang gitu. Jadi ada Bu, culture shock pas kita kesana, ada kesini jauh lebih besar lagi nanti. Apalagi kalau kayak saya yang sama Pak Insan yang udah belasan tahun di sana, dan saya udah mengalami sekolah dan bekerja. Jadi waktu balik ke Indonesia, shock culture-nya lebih wow lagi gitu loh. Ini orang bisa ya kerja di sini cuma duduk-duduk aja gitu. Itu shock juga Pak lihatnya gitu. Jadi sesuatu yang kita pikir biasa di sini, di sana nggak biasa, di sana biasa, di sini nggak biasa gitu. Itu banyak sekali akan bertemu, tapi nggak apa-apa. Itu semua bisa dihandle kok. Kita orang yang insya Allah bisa memaklumin orang lain. Kalau kita bisa, saya rasa orang-orang juga banyak yang bisa aja ya melalui itu semua. Insya Allah nggak apa-apa Bu. Tadi yang nanya tentang lingkungan Islami, apalagi sekarang tuh masjid katanya udah ada di beberapa kota besar di Jepang. Terus udah kayak di departemen store Takashimaya katanya udah ada ruangan sholat juga. Kalau kata teman saya udah lama nih nggak balik ke Jepang. Mungkin Pak Insan ya. Iya, kantin halal juga udah banyak. Oh, kalau kantin halal Kyoto University termasuk pelopornya. Dia tahun 2000, saya tahu persis karena teman saya yang handle, orang Aceh. Jadi itu di
Kyoto University itu udah ada corner kantin halal itu dari tahun 2000 awal. Ya, udah sangat maju banget itu untuk saat itu. Dimana saat itu belum ada kepikiran halal-halal. Kalau sekarang global halal udah di mana-mana. Di Jepang udah banyak, udah beberapa restoran juga udah sertifikasi halal. Jadi makin kesininya orang luar negeri juga lihat kita bukan orang yang gimana ya, bukan dengan pandang sebelah mata juga. Ya, karena teman-teman kita juga banyak yang jadi dosen di sana, ya. Termasuk insya Allah keponakan saya ya, mohon doanya. Dia juga sedang merintis jalan untuk menjadi dosen di sana, gitu. Jadi memang orang Indonesia insya Allah pinter Pak, termasuk anak bapak dan ibu. Percaya deh, walaupun nggak pinter misalkan di matematika, pasti dia pinter di bagian apa. Orang Indonesia itu kalau udah suka sesuatu, itu nggak akan terkalahkan kalau menurut saya. Suka gado-gado, sampai apa? Gado-gado sana, gado-gado sini. Jadi orang Indonesia tuh hebatnya kalau menurut saya. Fikri sama BTA SMA 8. Jadi Nurul Fikri itu saya Senin, Rabu, Jumat, BTA itu saya hari Sabtu. Jadi saya tipenya orangnya kalau udah pengen sesuatu saya struggle for it gitu. Mohon maaf bukan memuji diri, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi kelebihannya ya itu saya fokus gitu aja sih. Jadi saya emang Senin, Rabu, Jumat ke Nurul Fikri. Nah, Selasa, Kamis kosong nih. Nah, kadang-kadang saya ikut BTA di SMA sendiri, kadang-kadang ya. Jadi penuh belajar sih. Kalau udah kelas 2, kelas 3 terutama ya. Kelas 3 saya tuh sampai kalau kata mama saya aja yang ngejalanin udah lupa. Kalau kata mama saya udah pulang les, jeblok, udah ngantuk, nggak mandi, dibiarin aja nggak mandi dulu. Jadi terus makan kayak rada disuapin, nggak disuapin sih sebenarnya. Cuman makan ayo makan gitu. Nanti saya minta bangunin jam 9. Jam 9 malam saya bangun belajar lagi ya sampai sekitar jam setengah 1 atau jam 1-an. Habis itu saya tidur lagi dan pagi udah berangkat sekolah. Itu kehidupan saya waktu kelas 3 SMA. Memang ada keinginan sih ya, harus ada keinginan dan orang tua juga insya Allah perlu kerjasamanya Bu. Jadi bangunin, udah belajar ini belum? Kalau mama saya sih paling cuma udah makan belum gitu ya. Diingetin karena kondisi tubuh yang sehat juga diperlukan untuk fighting di sekolah gitu. Jadi memang